Pernikahan yang memuliakan Tuhan. Renungan diinspirasi dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 12. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa Ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat ini selalu diperdengarkan dalam setiap pemberkatan pernikahan di gereja, yang mengingatkan kembali setiap pasangan suami istri yang hadir akan janji keutuhan pernikahan. Hakikat janji pernikahan itu disinggung kembali oleh Yesus ketika mendapat pertanyaan dari orang Farisi. Bolehkah suami menceraikan istri? Mereka sengaja tidak menyebutkan alasan perceraian dalam pertanyaan itu. Namun Yesus tahu ia dicobai dengan pertanyaan itu. Yesus menjawab dengan menceritakan kembali tentang kehendak Allah atas laki-laki dan perempuan sejak awal dunia. Yesus mengingatkan kembali akan bacaan dari kitab Kejadian. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Dan Tuhan Yesus pun menambahkan dan menekankan dengan pernyataannya, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Namun celakanya perceraian menjadi suatu hal yang lumrah dalam dunia saat ini. Hak kebebasan individual yang sangat dijunjung tinggi membuat manusia jatuh pada egosentris diri. Persoalan dan permasalahan yang menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga dapat menjadi alasan seorang menceraikan pasangannya. Firman-Nya dalam bacaan Injil hari ini mengajak saya untuk mengenang kembali bagaimana saya dan istri dipertemukan sehingga dipersatukan Tuhan dalam sakramen pernikahan di hadapan altar-Nya. Tuhan Yesus mengingatkan saya supaya bertahan dalam menghadapi godaan yang bagai kerikil dan batu tajam dalam menjalani kehidupan pernikahan. Menyingkirkan segala keegoisan diri seperti nafsu dan keinginan harta duniawi. Hari ini kita semua diajak untuk merenungkan apakah kita mau dan sungguh-sungguh sanggup mengikuti Yesus dan melakukan ajarannya, mengasihi pasangan kita demi kemuliaan dan kehendak Allah, atau sebaliknya demi kemuliaan atau kehendak egoisme diri pribadi.
Ya Bapa, semoga kami selalu Engkau kuatkan untuk mengasihi pasangan kami dalam untung dan malang, dalam senang dan duka, seperti kasih setiamu kepada kami umat-Mu, mempelai-Mu. Segalanya dalam hidup ini hanya demi kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.